Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Belajar Multimedia. Hari ini kita akan melanjutkan membuat website sebagai sumber atau media pembelajaran online menggunakan WordPress. Dalam video sebelumnya, saya sudah memberikan cara untuk install WordPress secara localhost. Dan hari ini, kita akan mengcustomize tampilan website kita supaya lebih terlihat rapi, sekaligus mengenalkan fitur-fitur dasar dari WordPress itu sendiri. Yuk kita mulai. Pertama, kita harus buka SAM Control Panel yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di sini kita hidupkan Apache dan MySQL di start aja. Kalau sudah hijau berarti sudah menyala, kita minimize. Lalu kita buka website kita melalui browser, kita input localhost / kemarin nama website kalian apa? Kalau punya saya adalah Web Bayu. Kita cek dulu apakah berhasil. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, ini adalah tampilan depan dari website kita, masih acak-acakan ya. Kita akan mengcustomize dengan kita mengotak-atik bagian dashboardnya. Supaya kita masuk ke dalam bagian dashboard, kita masukkan di alamat kita localhost /webbayu/wp-admin. Nah, ini adalah untuk login. Nah, ada username dan password yang kalian sudah isi sebelumnya. Silakan diisi sesuai dengan website kalian yang sudah kalian buat kemarin. Dan kita login. Nah, kita sudah masuk ke bagian dashboard website pembelajaran IPA. Nah, website saya adalah namanya website pembelajaran IPA. Ini adalah tampilan belakang dari website saya. Dan untuk supaya mengcustomize-nya gampang, kita buka dua-duanya, bagian belakang dan bagian depannya. Nah, untuk membuka bagian depan adalah sorot di bagian ini, yang home ini, di visit site, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Bagian depan tetap kita buka supaya kita bisa tahu kalau sudah kita otak-atik di bagian belakang, nanti perubahan yang terjadi di depan itu seperti apa. Untuk mengcustomize website kita harus memahami fitur-fitur apa saja sih yang ada di WordPress ini. Nah, fitur-fiturnya adalah di sini ada dashboard. Dashboard ini adalah tampilan belakang dan di sini ada post. Nah, post ini adalah postingan kalian yang dinamis. Jadi misalnya seperti berita, kalian update hari ini, besoknya kita ingin update lagi artikel-artikel yang ingin kita upload, kita bisa ngepost lagi itu sifatnya dinamis. Dan di bawahnya itu ada media. Media ini adalah untuk menyimpan gambar-gambar atau mungkin video atau file suara yang kalian upload di dalam WordPress nanti akan terekam di bagian media ini. Ini seperti kalau di handphone seperti galeri lah ya. Nah, yang ketiga ini adalah page. Nah, page ini adalah postingan secara statis. Kalau post tadi itu adalah secara dinamis, jadi bisa diupdate. Nanti kalian ingin update artikel lagi, kalian update, diposting. Nah, kalau page ini itu sifatnya statis, seperti misalnya postingan yang berhubungan dengan biodata kalian, biodata website yang mungkin tidak akan diubah untuk kurun waktu yang lama. Komen ini adalah manajemen untuk melihat komen-komen yang ada di post kalian. Kalau misalnya kalian posting, di situ kan ada fitur memunculkan komentar. Nah, di komentar itu akan di manajemen di bagian komen ini. Nah, appearance ini, ini adalah inti dari mengcustomize website. Customize website ini nanti lewat appearance, ada bisa merubah tampilan-tampilan depan, menambahkan fitur-fitur, itu ada di appearance. Nanti kita akan banyak menggunakan menu ini. Yang berikutnya adalah plugin. Plugin ini seperti sifatnya aplikasi tambahan yang mungkin tidak disediakan oleh WordPress itu sendiri atau dari tema yang akan kita download nanti. Plugin ini sifatnya aplikasi dari pihak ketiga yang ingin kita kombinasikan dengan website. Dan ini user, ini adalah manajemen untuk melihat siapa saja pengguna yang dapat login ke dalam website kita. Nah, berikutnya adalah tools dan setting ya. Ini adalah bagian untuk setting-setting dari WordPress itu sendiri. Pertama, untuk kita customize WordPress yang harus kita
buka pertama kali adalah Appearance di bagian theme. Kita klik aja, klik new tab aja boleh. Nah, ini adalah tampilan dari Appearance di bagian tema. Ini adalah tema yang sudah disediakan oleh WordPress. Jadi memang sifatnya WordPress ini itu bisa kita otak-atik tampilannya, tapi WordPress menyediakan beberapa template supaya kita tidak terlalu sulit untuk menyusun. Misalnya ada gambar ditaruh ke sini, lalu ada tombol, nanti mau menyelipkan tombol bagaimana itu supaya tidak ribet. WordPress menyediakan beberapa tema atau template-nya. Nah, template yang sedang kita gunakan ini adalah template 2019. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa kok tampilannya kosong seperti ini? Karena memang website kita belum ada gambar, belum ada postingan, dan lain-lainnya ya. Nah, tapi kan sekarang kita lihat di sini temanya cuma ada 2 nih. Kita coba lihat yang 2017. Kalau di live preview isinya adalah, nah ini adalah tampilan website kita kalau misalnya menggunakan template dari 2017. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah mengupload gambar dan lain-lain akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian kurang suka dengan template ini, masih banyak kok yang disediakan oleh WordPress. Kalian bisa klik Add New. Nah, di Add New ini pastikan kalian punya koneksi internet ya. Di sini banyak sekali template-template yang disediakan WordPress dan gratis. Cuma saya di sini akan memilih salah satu yang kira-kira bisa cocok sama website pembelajaran IPA saya. Kita coba ini ya, Rainbow. Coba kita Rainbow. Kita preview dulu kayak apa sih tampilannya apabila kalau kita menggunakan Rainbow. Beda ya tampilannya seperti yang di preview sama kalau misalnya diterapkan di website kita. Ini bisa kita setting supaya nanti tampilannya mirip seperti preview dari Rainbow ini. Kita install saja ya, kita coba install. Setelah kita install, untuk template Rainbow akan muncul tombol activate. Kita back dulu aja biar terlihat. Nah, di sini yang sudah terinstall, kalau kita kembali ke bagian Appearance dan Theme, akan muncul di deretan theme-theme yang sudah kita install tadi. Nah, di sini theme Rainbow sudah bisa kita aktifkan. Kita activate aja. Nah, ini adalah tampilannya bagaimana sih? Kita lihat di bagian depan, terus kita refresh. Nah, tampilannya sudah berubah dan sudah menggunakan template Rainbow. Sekarang supaya kita bisa tampilannya mirip seperti yang di preview ini, gimana sih caranya? Kita klik customize. Nah, di sini akan, kalau di customize kita akan muncul bagian untuk setting-setting tampilan dari template-nya. Nah, tapi kan di sini terlalu biasa nih. Kita di sini sebelah kiri ada pilihan nih. Intinya di sini ada perintah, coba install dan activate fitur ini supaya kita bisa menggunakan template Rainbow dengan full. Kita klik aja. Jadi setelah diinstal akan hilang ya. Tapi kok tampilannya masih belum berubah. Nah, ini tampilannya kita bisa setting di bagian homepage setting. Di homepage setting ini adalah untuk kita itu untuk bagian home. Bagian home dari website kita itu akan memunculkan apa? Bisa dipilih your latest post, yaitu postingan terakhir kalian. Jadi isinya nanti home, kalau home diklik isinya semua posting, atau static page, yaitu adalah halaman yang akan kita setting sebagai rumah. Di sini pilihannya di homepage dari Rainbow sendiri sudah tersedia, yaitu home. Kita klik saja kali ya home, dan tampilannya akan berubah menjadi tampilan Rainbow yang sesuai dengan preview. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas kita tinggal otak-atik aja, mengganti tulisan-tulisan yang tadinya bahasa Inggris, kita ganti sesuaikan dengan mau kita. Yang pertama kita ganti mungkin di bagian homepage section setting, klik saja, nanti di bagian slider. Nah, slider ini adalah gambar header kita. Kita akan upload gambar yang sesuai dengan education ya, pembelajaran. Kita change aja image. Nah, akan muncul fitur media library, masih kosong karena memang kita belum ada gambar yang kita upload.
kita upload saja gambar yang kita inginkan. Kebetulan saya sudah mendownload ini books yang saya dapat dari pixabay.com. Jadi gambarnya ukurannya tajam, besar, dan gratis. Jadi aman lah, insya Allah aman. Nah, yang berubah adalah seperti ini. Kita sudah merubah tampilan depannya supaya sedikit lebih education ya. Nah, titelnya ini ada, kita bisa edit nih, responsive WP theme. Di sini kita bisa ganti tulisannya. Mungkin kita ganti selamat datang. Selamat datang. Nah, di bawahnya kita kasih seperti ini, dan bagian read more bisa kita delete. Kita tidak perlu tulis, nanti dia tombolnya akan hilang. Oke, kalau sudah kita klik publish untuk save ya. Ini publish ini untuk save. Nah, coba kita lihat, ini kan bagian belakang nih. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian depannya apakah sudah berubah? Kita refresh. Nah, sudah berubah. Sudah kita ubah ya, sudah ada tulisan selamat datang, website pembelajaran IPA, dan lain-lain. Oke. Nah, berikutnya kita bisa men-setting isi-isi di bawahnya. Kita edit-edit saja. Di sini juga selain kita memilih menu yang ada di sebelah kiri, di sini juga di gambar ada icon-icon pensil ini bisa kita klik untuk biar kita langsung bisa edit. Rainbow is clean, mungkin tulisan ini kita delete saja, tidak perlu ada tulisan. Purchase now kita delete saja. Nanti tidak perlu ada itu. Kita bikin yang simple aja biar kalian lebih mudah. Our service. Nah, our service mungkin di sini kita ganti pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Nah, di sini terserah sih, icon-icon ini tulisannya kalian ganti saja sesuai dengan mau kalian sebenarnya, tapi kalau saya tuliskan keunggulan gitu-gitu aja deh. Oke. Nah, di sini ada service content ya, ada 4 service yang mewakilkan dari 4 gambar ini. Kita ganti-ganti aja. Mungkin online. Pertama itu keunggulannya adalah online. Tulisannya di sini masih template ya, lorem ipsum, kita ganti saja. Gitu aja. Keunggulan pertama adalah online. Perlu dikasih read more, sepertinya nggak usah. Kita delete saja. Terus image-nya iconnya ini bisa kita ubah-ubah ya. Di sini ada, klik saja. Di sini ada pilihan banyak sekali icon yang bisa kalian pilih. Mungkin untuk mewakili online itu gambarnya adalah browser ya, mungkin ya. Oke, sudah jadi online gambarnya wifi ya. Saya sudah mengubah template yang sudah disediakan ini dengan keunggulan, dan keunggulannya saya asal aja ya. Yang ini penting contoh aja. Kalian sebenarnya bisa mengisi dengan terserah kalian mau dibikin apa. Tapi saya contohkan seperti ini aja. Intinya dari sini bisa kalian ubah-ubah gambarnya, judulnya, bahkan deskripsinya. Nah, jangan lupa yang sudah kita buat ini kita publish. Untuk ke save, ini adalah tombol save ya. Kita sudah mengubah di bagian belakang. Coba kita lihat di bagian depan apakah sudah berubah. Dan sudah berubah. Di bagian depan sudah berubah. Di bagian belakang di sini ada fitur portfolio project. Kalian boleh mengubah semau kalian mau diisi apa, tapi kalau saya hidden aja kayaknya. Tidak perlu ada ini, kita hide saja. Nah, berarti nanti simple aja, websitenya isinya hanya gambar, keunggulan dan yang terakhir adalah latest post. Latest news ini atau latest post itu adalah postingan kalian yang paling terakhir. Jadi nanti semua pembelajaran kalian, kalau misalnya kalian update sebagai postingan yang dinamis, akan muncul di bawah sini. Kita ganti namanya ya, supaya biar tidak latest post, mungkin tulisannya adalah bahan ajar gitu kali ya. Kita publish, jangan lupa. Nah, sekarang postingan kita kan hanya satu nih, dan ini adalah postingan template dari WordPress, yaitu Hello World. Isinya kalau kita buka seperti ini, hanya ada tulisan, terus nanti dikomen oleh WordPress sendiri, gambar belum ada, dan di sebelah kanan ini nanti namanya ini adalah widget, yaitu menu-menu tambahan, aplikasi tambahan yang bisa disematkan di dalam postingan ya, widget namanya. Karena kita nanti akan membuat website pembelajaran IPA,
Jadi mungkin nanti postingannya adalah terkait dengan pembelajaran kan, karena ini kan judulnya adalah membuat website pembelajaran. Jadi nanti kita akan membuat postingan yang isinya adalah pembelajaran-pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita back dulu ke bagian dashboard. Kita akan mulai membuat page, membuat post, dan membuat menu dulu. Tapi sekarang kita fokus ke page dulu. Page ini adalah halaman yang bersifat statis ya. Jadi adalah postingan di mana postingan kalian itu sifatnya statis, tidak akan berubah sampai jangka waktu yang panjang. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan, seperti page isinya adalah biodata kalian atau biodata dari pembuat website ini. Contoh kita mau buat ya page. Ini ada tutorial, kita close aja langsung. Page-nya adalah profil, misal biasanya profil ya, tentang kita berikan. Ini profilnya adalah ada nama, ada Bayu Antra Kusuma, lalu di sini adalah nomor handphone mungkin 08123456 789, terus habis di sini mungkin adalah sosmed atau email bayu@email.com. Nah, intinya seperti ini. Jadi profile nanti isinya biodata kalian. Kalian bisa insert gambar juga dengan cara di sini ada tombol plus, kita bisa pilih image. Nah, image-nya kalian bisa pilih yang ada di library atau kita upload. Kalau di library kebetulan kan gambarnya baru satu, belum ada yang kita upload, berarti kita upload aja. Silakan di-upload sesuai dengan gambar yang kalian punya. Oke, kita select. Nah, ini akan menjadi gambar. Cuma ini kan hanya contoh. Kalian bisa mengupload foto kalian. Misalnya namanya Bayu, berarti nanti ada gambar foto saya. Mungkin kalian ada punya teman, bisa mengupload foto teman. Kita jangan lupa di-publish. Kalau sudah, kita back, klik WordPress. Nah, ini adalah page kita. Jadi page kita sudah ada 4. Home, privacy policy, profil, dan sample page. Selain profil, semuanya adalah template ya, dibuat dari WordPress sendiri. Jadi ini yang benar-benar kita buat. Cuma nanti di saat kita bagian depan sini, kita pengennya muncul adalah ada home dan di sini ada profil kan. Supaya seperti itu, kita harus men-setting menunya. Nah, kalau kita sudah membuat page, sekarang kita ke arrange di bagian menu. Pertama harus kita buat di bagian menu, kita harus create menu dulu. Ini adalah salah satu contohnya, menu 1, tapi kita akan memberi nama yang lebih gampang, yaitu dengan memberi nama menu utama. Utama ya, menu utama. Kalau sudah, kita delete sample page. Kan tadi kita pengen adanya di bagian page ini hanya home dan profile. Ini sample page-nya kita delete dengan klik kanan, kita remove. Kalau sudah, kita create menu. Oke, ini adalah menu utama yang sudah kita buat. Kita save dulu. Nah, di sini ada centangan yang kira-kira kalau misalnya kita centang, yang pertama kalau ini dicentang, dia akan muncul di menu utama. Kita centang dan kita save. Dan ini setelah kita refresh, homepage-nya sudah terdelete sesuai dengan menu-menu yang kita susun di sini. Mungkin kalian ingin ada page lagi yang berada di bawah profil. Seperti ini, misal kita coba tambahkan sample page ya, kita add to menu. Nah, kalau misalnya dia disusun seperti ini dan kita save, dia akan berada di sebelah kanan ya sample page-nya. Tapi kalau misalnya kita klik sample page dan kita geser ke kanan, nah dia akan berada di bawah profil. Kita save. Dan yang terjadi adalah kalau misalnya ini di refresh, profil ini kalau disorot, set, di bawahnya akan ada sample page. Nah, seperti apa susunan dari menu atas ini, silahkan kalian kreasi sendiri. Karena saya hanya butuh 2 saja, berarti ya udah sample page akan saya remove. Kita save dan kita lihat tampilannya kembali seperti semula. Oke, di bagian menu sudah selesai. Kalau sudah, kita akan coba membuat postingan.
sekarang kita sudah ada satu post ya, yaitu Hello World. Kita akan menambahkan postingan tentang pembelajaran. Nah, ini adalah inti dari website ini. Karena ini adalah website tentang pembelajaran, silakan kalian upload artikel-artikel tentang pembelajaran. Boleh dari buku, boleh dari jurnal, atau boleh dari sumber lain, tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya kalau memang itu bukan karya kalian. Oke, post pertama kita add new. Saya sudah menyediakan materi yang akan saya upload. Sudah saya buat di sini tentang hujan es. Kita buka, kita kopas-kopas saja. Tentang hujan es. Kita lihat judulnya adalah hujan es. Kita paste saja, hujan es adalah bla bla bla. Paste, nanti kita enter. Nah, ini kan ada gambar. Saya sudah meng-save gambar ini. Kita upload saja. Kita klik tambah, di sini ada image. Kita upload di bagian desktop. Di sini di bagian materi saya sudah memisahkan gambarnya. Kita tinggal klik saja hujannya, kita open. Nah, di bawah sini kita bisa memberi caption. Foto ya, foto hujan es. Ini adalah caption dari fotonya. Lalu kita klik lagi, kita paste lagi. Oke, ini adalah salah satu contoh postingan kita ya. Ya, sudah, mungkin isinya tidak perlu kita bahas di sini. Intinya adalah teknis dari menguploadnya adalah seperti ini. Kalian bisa mengetik judul, bisa mempaste langsung, dan kalian juga jangan lupa memberikan sumber ya apabila memang materinya bukan dari kalian. Nah, di sebelah kanan ini ada menu lagi, yaitu ada permailing, kategori, tag, filter image, dan lain-lain. Yang perlu kalian isi mungkin hanya kategori dan filter image saja ya. Jadi kategori ini adalah, jadi nanti hujan es ini akan termasuk di postingan kategori apa ya, dan kategorinya itu kalian bisa tambahkan sendiri. Misalnya saya ingin kategori di postingan itu ada tentang kimia, misal ya, ini misal, lalu ada fisika, lalu ada biologi, lalu ada tentang geografi. Nah, sekarang kalau sudah kita create add new kategori ini tadi, kita sudah membuat kategori dan kita kategorikan untuk hujan es ini tergolong kategori apa sih? Kita centang, kayaknya sepertinya geografi ya, berarti kita centang di bagian geografi. Berarti nanti hujan es akan masuk ke postingan grup geografi gitu. Nanti ada grup biologi, isinya postingan tentang biologi, fisika tentang fisika, dan kimia tentang kimia sesuai dengan kategori yang akan kalian buat. Tag ini seperti hashtag, jadi untuk memudahkan dalam pencarian ya udah kita tambahkan mungkin hujan es gitu aja ya. Hashtagnya atau tagline-nya itu sesuai dengan postingan yang kalian buat. Kalau sudah fitur image, nah fitur image ini cukup penting, yaitu untuk mempreview postingan di halaman depan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ini langsung dipublish ya, website itu kalau di refresh, nah postingannya sudah dua ya. Pertama tadi tentang Hello World, dan yang kedua adalah tentang hujan es. Tapi hujan es ini tidak ada gambarnya karena kalian tidak menambahkan fitur image. Untuk supaya postingan kalian di bagian depan ya, di bagian yang kecil ini ada preview kecilnya, kalian bisa set fitur image. Gambarnya mungkin sama ya, ini set aja ini. Nah, kalau sudah kita update. Kalau sudah kita refresh di yang bagian depan. Nah, yang terjadi adalah muncul gambar preview. Untuk supaya website kalian lebih menarik, sepertinya fitur image cukup penting ya di bagian ini. Sepertinya sudah. Ini adalah dasar-dasar untuk mengcustomize website kalian. Kalian sudah belajar membuat posting, yaitu tentang hujan es tadi. Lalu bagian media library ini adalah fitur di mana foto-foto atau file lainnya itu bisa kalian upload di sini. Lalu page, yaitu sebuah postingan yang isinya adalah halaman yang statis. Kita bagian profil tadi, nah kita coba sih lihat tadi di bagian profil seperti apa kalau diklik. Nah, klik isinya adalah seperti ini. Jadi adalah profil kalian, nama siapa, itu siapa, lalu ada foto. Kalian bisa
customize sendiri. Di komen nanti kalau sudah ada yang komen pasti akan muncul di sini, dan appearance bagian tema. Oh ya, terakhir ini kita tentang widget. Sekarang kita lihat widget itu berada di bagian page ya. Selain di page, dia juga berada di bagian posting, hujan es. Nah, jadi di sebelah kanannya ada recent post, ada recent comment, archive, kategori, meta, dan lain-lain. Bagaimana sih cara ngeditnya supaya ini bisa berubah? Itu kita di bagian widget. Nah, di sini sudah muncul nih sidebar widget area. Sidebar widget area ini adalah lokasi widget di area sidebar. Nah, sidebar itu adalah ini di bagian side-nya, terdiri dari search, recent post, dan lain-lain. Nah, di sini kan sudah benar nih, ada search, recent post, recent comment. Nah, kita mungkin tidak perlu memuat semuanya ya. Mungkin yang perlu kita muat hanya search, recent post, sama kategori kali ya. Sisanya kita delete saja. Kita recent comment kita delete, lalu kita archive kita delete, meta juga kita delete. Nah, berarti nanti sisanya hanya search, recent post, dan kategori. Nah, widget itu ada banyak sekali, ada pilihannya. Di sini ada sebelah available widget ini, kalian bisa masukkan ke sini. Contohnya, kalian bisa insert kalender. Ini ada kalender, kalian bisa drag and drop aja. Drag, kita geser, taruh di posisi yang kalian suka. Mungkin di bawah sini ya. Judulnya kalender gitu aja deh. Kalau sudah, coba kita refresh di bagian depan. Nah, inilah yang terjadi. Kita tadi sudah menghapus beberapa widgetnya dan kita masukkan kalender, search, kalender, recent post, kategori. Nah, search, kalender, recent post, dan kategori. Nah, ini untuk membuat widget. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana mengotak-ngatik tema, yaitu tema yang kita gunakan adalah tema rainbow customize supaya tampilannya sesuai dengan mau kita. Kita juga sudah memposting contoh artikel pembelajaran. Lalu di sini kita sudah membuat page, di mana page itu akan muncul di halaman depan menjadi sebuah menu. Lalu kita sudah meng-setting widget supaya nanti tampilan dari postingan kita di sebelah kanannya disertai dengan menu-menu tambahan seperti ada recent post, ada kategori. Jadi kalian kalau misalnya ingin membaca artikel lalu ingin melihat postingan lainnya, tidak perlu kembali ke home. Jadi ada widget yang menyertakan menu-menu di sebelah kanan ini. Ada postingan recent postnya Hello World, kita bisa lihat postingan lainnya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jadi hari ini kita sudah belajar membuat website pembelajaran IPA. Kita sudah mengcustomize supaya tampilannya itu menjadi lebih enak dilihat. Jadi sudah ada tema yang kita pakai supaya tampilannya menjadi lebih rapi dan menarik. Di bawahnya kalian juga bisa mengcustomize halaman depannya supaya ada sedikit deskripsi dari website depannya. Dan kalian juga bisa memposting suatu postingan pembelajaran ya. Inti dari video ini adalah membuat website pembelajaran, maka yang kalian bisa isi adalah tentang pembelajaran-pembelajaran. Maka silakan diisi tentang artikel, tentang jurnal, atau tentang postingan yang berasal dari buku-buku pembelajaran. Isi penuh di website ini, maka ini sudah menjadi website sebagai sumber pembelajaran. Karena ini website pembelajaran IPA, maka isinya harus sesuai dengan judulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengembangkan dari pembelajaran yang dasar dan singkat ini, bisa membuat website pembelajaran yang lebih cantik, lebih lengkap, dan bisa diterapkan sebagai sumber pembelajaran. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.